Ciputra Hospital Surabaya kembali menyelenggarakan operasi live surgery penanganan tumor hipofisis menggunakan metode endoskopi minimal invasif. Tumor hipofisis adalah jenis tumor yang dimaksud berkembang pada kelenjar hipofisis. Tumor hipofisis adalah jenis tumor yang dimaksud berkembang pada kelenjar hipofisis yang mana terletak di dalam bagian dasar otak, kemudian berperan penting pada mengontrol fungsi berbagai kelenjar di tubuh. Dokter spesialis bedah saraf di dalam Ciputra Hospital Surabaya yang mana mengatur regu operasi, Dr. Agus Hairul Anab, mengatakan penanganan konvensional untuk tumor ini banyak melibatkan operasi besar yang dapat beresiko tinggi juga membutuhkan waktu pemulihan yang lama. Siapapun akan khawatir membayangkan operasi konvensional teristimewa di area kepala, katanya hari Sabtu. Namun, kata dia, melalui teknik endoskopi minimal invasif, pembedahan dapat dilaksanakan dengan sayatan kecil. Namun, kata dia, melalui teknik endoskopi minimal invasif, pembedahan dapat dilakukan dengan sayatan kecil, mengempiskan resiko komplikasi, mempercepat proses pemulihan pasien, dan juga menciptakan hasil klinis yang dimaksud lebih banyak baik. Teknik endoskopi minimal invasif memungkinkan regu medis mengakses tumor melalui lubang kecil, rutin kali berukuran kurang dari 1-2 cm. Teknologi ini dapat meminimalisir trauma pada jaringan sekitar otak, mengempiskan rasa pasca operasi, serta mempercepat waktu pemulihan pasien. Selain itu, pemanfaatan teknologi endoskopi canggih juga memungkinkan visualisasi yang mana lebih baik sehingga presisi operasi lebih banyak tinggi. Operasi berlangsung sukses, pasien kondisi baik serta stabil imbuhnya. Operasi yang dijalankan secara live ini disaksikan oleh keluarga sejalan dengan visi rumah sakit untuk terus berinovasi pada menghadirkan layanan kemampuan fisik berkualitas, berazam untuk selalu berada pada garis depan perubahan teknologi medis di tempat Indonesia. Proses operasi memakan waktu 2-5 jam. Pola hidup diet yang sehat dapat dilakukan untuk pria dan wanita. Diet sehat ini justru disarankan karena kegemukan badan bisa mengakibatkan timbulnya penyakit berbahaya. Penyakit jantung, diabetes, kolesterol tinggi, dan juga darah tinggi adalah penyakit yang sering menyerang pada orang yang memiliki tubuh gemuk. Kurangi karbohidrat. Cara diet sehat dan mudah yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi porsi karbohidrat, tapi bukan berarti tidak mengonsumsinya. Jika perlu, agar diet Anda bisa cepat membuahkan hasil, Anda bisa mengganti sumber karbohidrat dengan menggunakan roti dengan bahan pembuat utamanya gandum. Cara diet sehat ini akan membuat Anda cepat kurus, namun tetap segar bugar sepanjang hari karena tidak kekurangan karbohidrat. Anda bisa mengonsumsi roti gandum 2 lembar setiap kali makan dengan dibarengi nutrisi lain yang seimbang. Konsumsi buah, sayur, dan air putih. Buah yang bisa menurunkan kadar lemak sebaiknya Anda siapkan selama Anda menjalani masa diet. Buah-buahan itu antara lain manggis, mangga, apel, pisang, pepaya, dan jeruk. Selain dengan buah, cara diet sehat dan murah bisa Anda dapatkan dari beberapa sayuran hijau yang mudah untuk didapatkan. Cara diet sehat dengan cara alami ini harus Anda barengi dengan konsumsi air putih. Agar lebih baik jika untuk sementara Anda sangat membatasi penggunaan gula pada minuman. Jika Anda telah melakukan beberapa tahap diet tersebut, maka akan lebih baik lagi jika Anda juga melakukan olahraga. Tidak harus berjalan kaki di luar rumah atau berlari-lari kecil, karena dengan melakukan jalan di tempat atau lompat tali, sit up, dan gerakan tubuh lain, maka akan sangat membantu dalam memecah lemak yang ada dalam tubuh. Lakukan cara diet sehat ini secara rutin
Lakukan cara diet sehat ini secara rutin setiap hari untuk mendapatkan hasil maksimal. Selamat mencoba, semoga berhasil. Cara memilih program diet yang cocok untuk tubuh. Keseimbangan. Berbagai program diet menawarkan berbagai metode yang berbeda. Manapun yang Anda pilih, pilihlah yang mengandung asupan gizi yang memadai bagi Anda. Jumlah asupan gizi yang masuk tiap hari dalam tubuh Anda harus memenuhi batasan yang dianjurkan, walaupun diet yang Anda jalani tersebut rendah lemak maupun rendah kalori. Janganlah mengikuti program-program diet yang sangat ekstrim maupun sangat drastis, seperti hanya mengonsumsi protein dan menghilangkan karbohidrat, maupun hanya mengonsumsi buah tanpa mengonsumsi yang lainnya. Keamanan. Janganlah mencoba diet yang menjanjikan Anda bisa turun berat badan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang sangat singkat. Meski kedengarannya sangat menggiurkan, demi kesehatan Anda lebih baik jangan, kecuali sudah ada bukti yang memang betul-betul real. Diet yang aman adalah jika berat badan Anda turun secara stabil dalam jangka waktu yang terencana. Berat tubuh yang turun mendadak akan mengganggu sistem metabolisme tubuh. Salah satu kunci juga terletak di cara memilih makanan untuk diet. Konsultasi. Agar program penurunan berat badan tersebut berjalan dengan aman dan optimal, maka konsultasikan kepada ahlinya. Alangkah baiknya jika sebelum dan selama memulai program tersebut Anda didampingi oleh dokter serta dokter ahli gizi. Hal ini terutama sangat berguna jika Anda memiliki keadaan kesehatan khusus, misalnya diabetes, tekanan darah tinggi atau rendah, dan sebagainya. Walaupun secara kesehatan Anda prima, tidak ada masalahnya Anda secara reguler berkonsultasi dengan ahli-ahli tersebut untuk memantau sejauh mana kemajuan program tersebut dan dampaknya pada Anda. Demikianlah tadi beberapa cara memilih program diet yang cocok untuk tubuh. Semoga dapat memberikan informasi serta dapat menambah wawasan kita, khususnya bagi Anda yang sedang merencanakan program diet. Semoga dapat bermanfaat dan semoga program diet Anda sukses. Organisasi Farmasi juga Alat Kebugaran B. Braun Indonesia mempertegas komitmen dia untuk mengupayakan kemandirian sektor farmasi nasional dengan memproduksi obat-obatan secara lokal dalam sarana manufakturnya yang tersebut berlokasi dalam Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Fasilitas yang diresmikan oleh Menteri Bidang Kesehatan pada 27 Juli 2017 ini merupakan pusat produksi yang mana menggabungkan teknologi terkini dengan pendekatan ramah lingkungan. Pada tahun ini, Braun Indonesia memperluas lini produksinya dengan meluncurkan cairan infus pereda nyeri serta penurun panas dengan kemasan semi-rigid kontainer yang tersebut inovatif, dirancang untuk memberikan solusi medis yang aman, praktis, serta efektif bagi tenaga kesehatan. Dengan meluncurkan cairan infus analgesik, antipiretik yang digunakan diproduksi sepenuhnya di dalam negeri, kami mengupayakan kegiatan pemerintah pada peningkatan kemandirian sektor farmasi, lalu menegaskan ketersediaan obat esensial bagi warga Indonesia, ujar Rainer Rappel, Presiden Direktur B Braun Indonesia. Ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang kami untuk berinvestasi di dalam Indonesia, tidak hanya sekali pada hal produksi, tetapi juga meningkatkan kapasitas juga teknologi lokal. Lanjutnya, produksi cairan infus analgesik antipiretik juga memperhatikan aspek terhadap dampak lingkungan. Setiap langkah pada proses produksinya didukung oleh sumber energi yang dimaksud ramah lingkungan, termasuk mengoperasikan pembangkit
listrik tenaga surya berkapasitas 1,2 MWP yang tersebut mulai beroperasi pada April 2024. PLTS ini menghasilkan kembali sekitar 1.673 GWh listrik per tahun, memenuhi 20-30% keperluan listrik pabrik, kemudian menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 705 ton belaka pada 4 bulan pertama operasionalnya. Selain menggunakan energi terbarukan, B. Braun Indonesia juga berjanji untuk mengurangi dampak lingkungan dari produknya, khususnya limbah medis. Kemasan semi-rigid kontainer yang tersebut menggunakan material polietilen bebas PFC, DEH, kemudian latex hadir sebagai solusi inovatif. Material ini mudah terurai, juga dapat membantu mengempiskan besar limbah medis, juga risiko kontaminasi lingkungan. Kemasan semi-rigid kontainer juga menawarkan berbagai keunggulan lain bagi tenaga kesehatan. Materialnya yang bebas, PFC, DEHP, serta latex membuatnya kompatibel dengan berbagai jenis obat. Desain barang yang mana inovatif juga meyakinkan keamanan juga kenyamanan di penggunaannya, juga meminimalkan jejak karbon sepanjang siklus produksinya. Dengan integrasi antara pembaharuan barang dan juga praktek produksi yang berkelanjutan, B. Braun Indonesia menunjukkan komitmen penuh terhadap visi global B. Braun untuk melindungi lalu meningkatkan taraf kebugaran masyarakat dan juga menyokong target nasional untuk mencapai net zero emission pada 2060. Atas inisiatif keberlanjutannya, B. Braun Indonesia dianugerahi penghargaan proper dengan peringkat biru oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.